Oke, jadi ini video yang banyak banget kalian minta ya. Perbedaan antara mentalitas gue bilangnya 99% ya sama yang 1%. Bedanya apa sih mentalitas dari orang yang menang sama orang yang kalah? Karena ini adalah prinsip yang gue pelajari dari dulu, dari awal gue mulai usaha, dari awal gue mulai berkarir. Gue tuh punya prinsip bahwa semua itu mulai di mental ya. Jadi mind over matter itu konsepnya. Dan video ini mungkin akan terkesannya sederhana ya, tapi gue lumayan ambil waktu untuk berpikir gimana caranya gue nyampain semua konsep yang gue pelajari akan perbedaan mentalitas ini ke dalam hal yang paling sederhana dan simple. Jadi sebelum kita mulai ya pembahasan tentang mentalitasnya, kita akan mulai dengan klasifikasinya dulu ya. Perbedaannya apa sih? Ibaratnya yang pemenang ya dan orang yang gagal. Ini kita ngomong dari materi dan kesuksesan. Karena yang gue lihat ya, walaupun informasi itu banyak ya, ada di mana-mana, tapi nggak banyak dari kalian yang bisa akhirnya naik ke top 0,1%. Nah, ini adalah ibaratnya kalau kita ngomong adalah kelompok, kita kan kelompokkan berdasarkan pengeluaran ya. Jadi pengeluarannya orang itu rata-rata berapa? Di sini gue akan pakai data bahwa ini orang yang di bawah dari 3 juta ya. Oke. Karena kenapa? Kebanyakan rakyat Indonesia ya, 80-85% dari total penduduk Indonesia ini pengeluarannya di bawah 3 juta. Jadi kalau kita mau ngukur sebuah lifestyle orang, kita mau ngukur yang namanya gaya hidup, itu kita bisa ukur pakai pengeluaran. Jumlah orangnya ada 224 juta sampai 238 juta. Makanya harusnya video ini ditonton sama kalian nih, kalau misalnya kalian masih di sini ya. Dan ini ada yang miskin dan ekstrim miskinnya. Pengeluaran di bawah 600.000 tuh masih ada 24 juta orang, 8,5%. Makanya gue itu sangat terpanggil ya untuk bikin video-video seperti ini. Gue pengen mengubah kira-kira pola pikirnya masyarakat itu seperti apa. Gimana caranya kalian berpikir tentang uang. Dan ini yang rentan ya, dan menuju kelas menengah. Pengeluaran antara 600.000 hingga 2,1 juta per bulan. Ini 115 sampai 130 juta orang ya. Nah, kalau kita pakai data dari World Bank ya, berarti ada sekitar 194 juta orang ya, 68% ya. Ini indikator kelas ekonomi di mana garis batas kemiskinan yang lebih realistis menempatkan hingga 68% penduduk Indonesia ya. Jadi banyak sekali. Jadi besar sekali. Kalau lu mau ngomong di bawah 3 juta, itu ada segini ya, 224 sampai 238 juta. Lu mau yang 600.000 juga ada, 600 sampai 2,1 juta itu ada 115 juta. Jadi rata-rata orang Indonesia itu hidup di kondisi ya, yang kalau 3 juta itu kita realistis lah. 2 juta, 3 juta pengeluaran itu sulit gitu loh. Untuk kalian bayar kosan aja udah berapa, itu punya rumah udah nggak akan pernah mungkin, nyicil motor aja susah, dan beli makanannya itu susah. Nah, sekarang kita bahas ya, apa sih yang gue definisikan di sini dengan 99% sama 1%. Yang gue ngomong ke kalian adalah kan 99% itu tadi ya. Nah, 1% ini apa sih? Ya. Ini gue akan klasifikasikan sendiri ya. Gue akan klasifikasikan dengan pengeluaran di atas 50 juta per bulan ya. Jadi ini kelompok pengeluaran yang menurut gue hidupnya itu di atas. Kenapa? Karena ketika kalian bisa mengeluarkan 50 juta sebulan ya, biasanya asetnya itu udah miliaran. Jadi ini kita akan kategorikan sebagai upper class ya. Kita bisa bilang juga ini high net worth individual ya, elite upper class. Gue pengen kalian ya, kalian mungkin di sini ada yang pengeluarannya 3 juta tadi gue bilang, di dalam 230 juta karena banyak sekali orang yang di sana. Kalian ada yang pengeluarannya di atas ya, mungkin 5 juta, ada yang pengeluaran 10 juta, 20, 30. Tapi intinya kalau kalian belum pengeluarannya 50 juta, gaya hidup kalian belum di sini. Fungsi gue bikin video ini adalah untuk bawa kalian ke sini ya. Dan ini cuma 0,1% sebenarnya ya dari populasi. Jadi sedikit sekali orang yang punya kemampuan untuk pengeluarannya 50 juta. Nah, teman-teman, gue juga tahu banyak di sini yang pengeluarannya lebih di atas 50 juta. Kalian tuh udah masuk golongan 0,1%. Ya. Tapi tenang aja ya, lu mau naik lagi ke 0,00001%, ya, karena masih ada stepnya kan. Di atas orang-orang high net worth ini masih ada yang diklasifikasikan sebagai ultra high net worth individual. Ya. Itu cuma ada 3.800 orangnya di Indonesia. Jadi yang bilang banyak orang kaya, ya itu datanya dari mana? Karena UNHWI itu data dari bank di Indonesia itu cuma 3.800, ya. Jadi kira-kira orang seperti gue itu cuma ada 3.800 di Indonesia. Dan yang mau ngajarin siapa gitu kan? Jadi buat kalian yang bahkan pengeluarannya itu udah di atas ini, ya, gue yakin kalian bisa tetap belajar sesuatu di sini. Kita akan lihat ya, nanti gue akan bahas di sini beberapa mentalitas yang menurut gue paling penting, karena balik lagi gue percaya semua itu dimulai dari pikiran, ya. Hal paling penting dari seorang manusia adalah consciousness-nya, kesadarannya, pikirannya. Itu yang bedain kita sama binatang, ya. Jadi ketika lu bisa ubah apa yang ada dalam pikiran, itu bisa jadi realita. Walaupun dulu banyak yang bercanda, ya kan, mindset ini, mindset itu. Tapi itu adalah benar, ya. Gue bukan orang yang punya dulu, gue bukan orang berada dulu,
Tapi ketika gue ubah pola pikir gue, dunia gue bisa berubah ya. Ketika lu bisa ubah apa yang ada di otak, dunia yang di depan lu itu bisa berubah. Perbedaan mentalitas yang pertama adalah takut ambil peluang ya. Gue sebutnya sih takut sama peluang. Ketika lu adalah orang yang nggak punya, ya, itu natural banget untuk kita itu takut ngambil peluang. Kenapa? Karena gue juga begitu, ya. Zaman dulu ketika gue mulai usaha, gue tuh mikir, ini kalau gue bangkrut, gue mampus, nyokap gue nggak bisa makan. Dan gue yakin kalian banyak yang pikir seperti itu. Makanya kan ada kata-kata kalau anak orang kaya itu privilege, ya. Karena ketika mereka gagal, mereka itu bisa ulang lagi. Sedangkan orang kayak kita nih, ya, orang kayak kita, ketika dulu gue gagal, gue bikin agency terus nggak bekerja, itu gue nggak bisa makan, gitu. Jadi nggak ada kata gagal. Otomatis dengan hidup yang seperti itu, kita didesain ya dari kecil sama orang tua kita sendiri untuk takut ambil peluang ya. Karena selalu dibilang, oh bahwa uang tuh sedikit gitu. Uang tuh harus dihemat, jangan ambil resiko lah gitu. Sekolah yang baik, cari pekerjaan. Gue juga didoktrin dengan cara yang sama. Bedanya orang yang gue bilang tadi miskin dengan kaya, orang kaya itu nggak takut untuk yang namanya ambil peluang ya. Orang miskin tuh selalu bilang, oke, kalau misalnya dia lihat, misalnya orang naik motor nih, dia lihat orang naik mobil Avanza. Dia itu akan mikir gitu loh. Oh ya udahlah, nggak apa-apalah, gue cukup naik motor juga udah cukup gitu. Sedangkan mindset orang kaya, dia akan mikir value apa yang gue harus ciptakan ke dunia, skill apa yang harus gue upgrade supaya gue bisa dari motor naik ke mobil Avanza. Ketika gue mulai usaha, itu gue selalu ada pikiran di sini kan. Kalau gagal gimana? Kalau gagal. Ini gue pikir dari dulu ya, ini memang selalu ada di semua orang ya. Tapi kalian harus ubah ini. Kalian tanya, kalau berhasil gimana? Jadi jangan cuma pikir kegagalan, tapi lu harus pikir kalau berhasil gimana. Karena sebenarnya secara logika, orang yang udah di bawah, itu orang yang paling bisa justru ngambil resiko. Kenapa? Karena lu udah nothing tulus gitu loh. Lu udah nggak punya apa-apa, might as well ambil resiko. Ketika gue dulu mikir bahwa gue pengen sesuatu, ini gue tuh nggak mampu, gue ubah mindsetnya. Gimana caranya gue create value ya untuk mendapatkan hal tersebut ya. Jangan ngomong nggak mampu ya. Tapi lu ubah ya. Gimana increase value atau skill ya. Karena ini penting ya. Ketika ada sedikit mindset shift di otak kalian, cara kalian bekerja, cara kalian melihat dunia itu akan beda. Dunia itu bekerja dengan probabilitas ya. Orang yang nggak ngerti cara dunia bekerja itu akan mikir kata-kata seperti hoki ya. Hoki itu adalah penjelasan akan cause and effect yang kalian tidak mengerti terhadap dunia. Ini gue kasih contoh ya. Kalian setiap hari, misalnya, kalian setiap hari nongkrong di coffee shop yang sama ya, dengan teman-teman yang sama, itu orang A sama orang B. Orang B itu setiap hari dia networking. Dia aktif untuk ikut komunitas-komunitas. Dia ngobrol sama pengusaha-pengusaha muda. Menurut lo yang lebih sukses siapa? Yang A atau yang B? Yang B akan tiba-tiba dapat deal, dapat sesuatu. Dia ditawari kerja. Walaupun dia nggak punya apa-apa. Dia kan mungkin orang lihat, oh ini anak energinya bagus ya, ditawari kerja. Gue banyak loh yang begitu. Yang sekarang akhirnya kerja sama gue tuh banyak yang seperti itu. Jadi kalian harus berpikir gitu loh. Kalian tuh bisa menciptakan sebuah tempat ibaratnya di pikiran kalian, ketika kalian percaya itu akan terjadi, itu akan terjadi. Jadi kalian harus jadi orang yang menurut gue selalu lari ya, running around aja gitu, untuk create yang namanya opportunity. Karena di dunia ini gue nggak percaya ada yang namanya hoki. Ya. Ada yang bilang itu kesiapan, ya kan, ditambah dengan mungkin kesempatan. Ketika kalian bisa lihat kesempatan, semua orang tuh punya kesempatan yang sama. Ya. Kalian yang mungkin seumuran sama gue, lu berarti punya kesempatan yang persis sama dengan gue. Ya, bahkan banyak yang orang tua lu lebih kaya dari orang tua gue. Jadi nggak ada alasannya gitu loh. Kesempatannya sama semua, terbuka di depan mata kalian. Tinggal kalian mau asah diri kalian, mau asah skill kalian untuk ngambil itu atau enggak. Ini adalah mindset kedua yang menurut gue salah total dan salah kaprah ya. Yaitu kekayaan itu adalah kue yang terbatas ya. Apa yang diciptakan dengan ini? Artinya apa? Kue yang terbatas. Kalian pikir dunia itu duit itu cuma ada sedikit di dunia. Kenapa? Karena kita dari kecil kalau orang-orang bukan anak orang kaya, kita selalu dibilang bahwa uang itu susah dicari. Ya, uang itu harus ditabung terus, uang itu susah dicari. Uang itu terbatas ya. Artinya apa? Kuenya cuma segini ya.
Jadi misalnya ada yang ngambil segini gitu, oke? Berarti ini ngambil dari tempat lu gitu. Jadi ketika ada orang yang bikin duit, jadi lu pikir dunia itu zero sum, ya. Dan ini berbahaya sekali, pikiran seperti ini. Jadi lu pikir kalau misalnya ada temen lu kaya, ya, berarti dia ngambil yang seharusnya apa yang punya lu. Berarti dia ambil value dari sekitar-sekitarnya. Ini akan bikin apa? Ini akan bikin sinisme terhadap kekayaan. Ketika kalian lihat uang itu terbatas, lu akan susah nyari uang. Ini akan menciptakan apa? Ini akan menciptakan rasa sinis, ya. Karena gue bilang tadi, ya, penting untuk kita kontrol pikiran kita. Kalau kita sinis sama duit, ketika kalau lu misalnya melihatnya, kalian perhatikan, kalau kalian bersosial media, ya ada orang yang misalnya punya lebih gitu kan, mungkin dia sempat sharing ke orang-orang juga. Lalu dibilang apa? Oh, ini pasti begini, oh itu pasti begitu, ya. Oh, ini pasti mobilnya pinjam, oh ini pasti ini. Dia pasti ada aja omongannya gitu, ya, yang belum tentu benar. Itu ketika lu didoktrin dengan rasa sinis terhadap kekayaan, apa yang akhirnya keluar? Ya, aktivitas yang bisa membuat lu jadi kaya akan lu hindari. Karena kenapa? Karena lu sinis sama kekayaan. Dan kekayaan gak akan pernah mau datang ke lu. Uang itu gak suka dengan orang yang sinis sama dia. Ya, karena uang itu pada base formnya, ini yang banyak orang nggak ngerti, uang itu adalah energi. Ya, makanya ini semua sama. Ya, ketika lu dapat uang, konservasi energi. Ya, mengalirkan energi ke orang lain, berbagi. Buat yang nggak pernah ngerti bahwa intinya dari uang itu adalah energi, lu nggak akan ngerti konsep ini. Lu akan pikir, oh apa ini, cuma di mental. Tapi lu harus pahami energi dari uang itu sendiri seperti apa. Karena sama, ya, untuk lu berinvestasi kan lu berarti lu mau multiply uang. Ya, lu ngasih energi ke orang untuk berharap mendapatkan energi balik. Tapi sebelum lu melakukan itu, lu harus bisa konservasi energinya dulu. Ya, jangan energi lu masih sedikit, lu buang semua keluar. Jangan lu punya duit 100 juta, lu berbagi 100 juta habis kan. Lu ketika punya uang 100 juta, lu berbagi 10 juta gitu. Ketika lu lihat kekayaan, coba untuk hilangi rasa sinisme dan pikir, oh gimana caranya gue nyampe ke sana, ya. Daripada lu bilang, oh ini kekayaannya bohong ini begini. Kenapa nggak lu pikir bahwa, oke, apa value yang dia ciptakan untuk masyarakat di dunia sampai dia mendapat kekayaan yang itu? Karena semua kekayaan itu harus dibikin lewat value. Dengan lu mikir seperti ini, bahwa kekayaan adalah kue yang terbatas, lu akan punya yang namanya victim mentality. Ya, jadi kalau lu lihat ada orang, oh ini duit gue diambil sama dia, oh ini dia begini, oh ini salah si ini, oh ini pemerintah kurang kasih gue ini. Kayak seolah-olah dunia ngutang sama lu, lahir di sini nggak ada yang ngutang lo sama lu, ya, nggak ada yang minta juga lu dilahirin di sini, ya. Jadi dunia ini nggak pernah punya hutang sama lu. Lu nggak pernah boleh pikir bahwa lu jadi victimnya, oh dunia ini sangat kejam, sangat jahat, gue ini orang yang sangat susah gitu. Kekayaan itu ada di mana-mana ya. Faktanya bahwa kekayaan itu bukan seperti ini. Kekayaan bukan kue ya. Kekayaan itu dibikin oleh yang namanya value creation. Jadi kalau lu paham ini, lu akan bisa bikin kekayaan. Karena contoh ya, misalnya gue ngomong seperti ini. Orang yang mikir seperti ini, dia nggak akan pikir untuk kolaborasi ya. Lu nggak akan tahu kan, dari misalnya perusahaan besar sekali seperti Nvidia, mungkin saham Johnson Huang tuh cuma sekecil ini gitu. Ini investornya nih ya, yang di publik. Kalau orang, ya banyak kan, oh gue mau usaha kecil banget, usaha gue kecil nih setitik, tapi punya gue sendiri, gitu. Kalau orang yang mikirnya zero sum begini, dia kan mau usahanya kecil begini, dia musuhin semua orang, ya dia bikin kompetisi nggak sehat, ya bikin cara-cara bego, begitu. Tapi orang yang mikir bahwa, oh kuenya ini banyak, kita bisa sama-sama menang loh. Ini akan orang jadi orang kayak Johnson Huang, dia bikin Nvidia, lalu dia cari investor, dia bikin perusahaannya jadi bagus, ya kan? Dia berbagi keuntungan dari perusahaan yang dia bikin, dia cuma bagian kecil tapi dari kue yang sangat besar dibanding kue yang cuma setitik. Ya, orang yang mentalitas setitik ketika dia punya kompetitor, oh mau dicoba dikerjain sama dia. Ketika lu punya toko nih, ya kan, lu punya toko roti sebelah lu, ya, lu kasih apa influencer, food influencer, lu videoin gitu kan biar viral. Oh ini ada tikusnya begitu. Nah itu pikiran orang-orang yang kayak gini kecil pikirannya, ya. Dunia ini tuh ada caranya untuk kita bisa kolaborasi, kita bisa jadi lebih besar, tapi bersamaan kayak Nvidia seperti ini.